Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Talhah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah dakhalal jannah au wajabat lahul jannah wa man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata kataballahu lahu alfa hasanatin wa arba'an wa isrina hasanah. Qalu ya Rasulullah iza la yahliku minna ahad. Qala bala inna ahadakum la yaji'u bil hasanati law wudi'at ala jabali asqalathu summa taji'un ni'amu fatazhabu bitilka summa yatatawalur rabu ba'da dzalika birahmatih. Dari Abu Talhah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka ia akan masuk surga atau wajib mendapatkan surga, dan barang siapa mengucapkan 100 kali subhanallah wa bihamdi maka Allah akan mencatat baginya 124.000 kebaikan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, jika demikian tidak ada seorang pun di antara kami yang akan binasa. Beliau menjawab, bukan demikian, akan tetapi salah seorang di antara kalian akan datang dengan membawa kebaikan yang banyak. Kalau diletakkan di atas gunung, maka gunung pun akan keberatan karenanya. Kemudian datanglah berbagai kenikmatan sehingga menghabiskan seluruh kebaikan tadi. Lalu sesudah itu Allah akan mengaruniakan rahmatnya. Hadis rawahu Hakim. Dia berkata ini adalah hadis yang sanadnya sahih. At-Targhib wa Tarhib jilid 2 halaman 421. Alhamdulillah sudah kita bacakan beberapa hadis Rasulullah yang berhubungan dengan masalah fadilah zikrullah. Nah, ini kembali fadilah zikrullah kita lanjutkan, dan di antara hadis-hadis tadi yang pertama hadis yang bernomor 651 dari Yusairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, hendaklah kalian berzikir dengan ucapan tasbih, tahlil dan takdis, serta hitunglah zikir itu dengan jari-jari, karena sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Dan janganlah lalai sehingga kalian lupa akan rahmat Allah. Hadis rawahu Tirmizi, ia berkata ini adalah hadis gharib, bab tentang keutamaan tasbih nomor 3583. Keterangan jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara, yakni ia akan diberi kemampuan untuk berbicara. Jadi ia akan menjadi saksi yang membela atau menuntut pemiliknya atas perbuatannya, sehingga kalian lupa akan rahmat Allah. Maksudnya janganlah kalian meninggalkan zikir, karena jika kalian meninggalkannya kalian tidak akan mendapat pahalanya, sehingga seolah-olah kalian melupakan rahmat Allah. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan keutamaan tasbih, tahlil, ya, dan takdis, ya.
Jadi yang dimaksud dengan tasbih yaitu mengucapkan subhanallah, itu tasbih ya. Subhanallah, subhanallah itu tasbih namanya. Kemudian tahlil mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ucapan tahlil itu la ilaha illallah. Ya. Jadi tasbih subhanallah, subhanallah ya. Tahlil itu la ilaha illallah. Dan takdis yakni mengucapkan subhana malikil quddus, itu ya, itu takdis ya. Subhana malikil quddus ya. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus itu takdis ya. Atau subuhun kudus, subuhun kudus ya, itu ucapan takdis ya. Subhanal malikil quddus itu ucapan takdis. Jadi ucapan-ucapan disingkat itu misalnya subhanallah ya, itu tasbih ya, subhanallah itu tasbih ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah itu tasbih. Tahmid alhamdulillah, 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 alhamdulillah itu tahmid ya. Takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar itu takbir ya. Ya. Tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah itu disebut kalimat tahlil. Takdis subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus ya, itu takdis. Nah, ini ucapan-ucapan ini semuanya masuk ke dalam ucapan zikirullah ya. Jadi ucapan zikirullah itu kan banyak ya. Subhanallah itu pun ucapan zikirullah. Alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tetapi yang terbaik ya, yang paling unggul semuanya itu adalah la ilaha illallah. Sebagaimana yang dikatakan Rasul, sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah ya. Jadi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah itu sudah masuk di dalamnya subhanallah, sudah masuk di dalamnya alhamdulillah, sudah masuk di dalamnya Allahu akbar, sudah dimasuk di dalamnya subhanal malikil quddus. Sudah masuk. Jadi semua perkataan-perkataan zikir itu terhimpun di dalam la ilaha illallah. Nah, itu di dalam ta'lim itu saya jelaskan lagi lebih lanjut tentang la ilaha illallah itu ya. Banyak yang la ilaha illallah itu meliputi banyak hal ya. Kalau di dalam taklim kita jelaskan, karena ini di dalam pembahasan kitab hadis, maka kita padakan sampai di seputaran situ saja dulu ya. Itu keutamaan daripada ucapan-ucapan tadi ya. Dan kemudian hadis yang berikutnya, an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi burisat lahu nahlatum fil jannah. Ya, dari Abdullah bin Amar, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdih ya, maha suci Allah dan segala puji baginya ya, subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah ya, dan segala puji baginya, maka akan ditanamkan baginya sebatang pohon kurma di surga. Jadi barang siapa yang maha suci Allah ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, maka akan ditanamkan baginya sebatang pohon kurma di surga ya. Jadi barang siapa yang maha suci Allah ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, maka akan ditanamkan baginya sebatang pohon kurma di surga ya. Jadi itu kenikmatan yang didapat orang yang berzikir juga ya, nanti di surga. Walaupun ini merupakan manfaat daripada zikrullah, tapi esensinya kita bukan itu ya. Artinya bukan itu kita dapat, tapi kita hakikatnya berzikir itu untuk mencari keridhaan Allah ya. Jadi kalau dicari, kita butuh dengan ini, kita butuh dengan itu, butuh dengan pohon kurma ini, tapi pohon kurma yang di surga itu bukan jadi tujuan utama kita di dalam berzikirullah.
Semua kenikmatan daripada zikir itu akan diberikan Allah, tapi kenikmatan itu bukan menjadi tujuan utama. Jadi bukan kita, saya berzikir subhanallah wa bihamdi agar nanti dapat pohon di surga. Tidak perlu seperti itu. Jadi jangan itu dijadikan tujuan utama walaupun itu didapat. Sama seperti kita beribadah, walaupun orang beribadah mendapat pahala, tapi pahala bukan jadi tujuan. Karena pahala itu hanya akibat saja. Sedangkan yang menjadi tujuan itu adalah Allah, ridho Allahnya tadi. Allahnya itu yang menjadi tujuan, bukan kepada pahala atau surganya. Jadi coba itu memang harus dipisahkan, sangat tipis sekali memisahkan itu ya. Baik. Kemudian an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila ayyul kalami afdal qala mastafallahu limalaikatihi aw li ibadihi subhanallah wa bihamdi. Jadi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ucapan manakah yang paling utama. Beliau menjawab ucapan yang telah Allah pilih untuk para malaikatnya atau para hambanya, yakni subhanallahil wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi ya. Kemudian di hadis yang berikutnya, yang terakhir yang kita bacakan pada pagi hari ini ya, itu dari Abi Thalhah ya, dari Abu Thalhah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka ia akan masuk surga atau wajib mendapatkan surga, dan barang siapa mengucapkan 100 kali subhanallah wa bihamdi maka Allah akan mencatat baginya 124.000 kebaikan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, jika demikian tidak ada seorang pun di antara kami yang akan binasa. Beliau menjawab, bukan demikian, akan tetapi salah seorang di antara kalian akan datang dengan membawa kebaikan yang banyak. Kalau diletakkan di atas gunung, maka gunung pun akan keberatan karenanya. Kemudian datanglah berbagai kenikmatan sehingga menghabiskan seluruh kebaikan tadi. Lalu sesudah itu Allah akan mengaruniakan rahmatnya. Hadis Sahih Hakim, dia berkata ini adalah hadis yang sanadnya sahih. At-Targhib wa Tarhib jilid 2 halaman 421. Ya, baik, yang kita bacakan hadis-hadis pada pagi hari ini mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat kepada kita. Selain kita mengetahui, dapat pula kita amalkan, dan dengan asbab itu pula Allah mendatangkan keridhoannya bagi kita. Kemudian marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah sebagai ucapan terima kasih yang memberikan hadiah Fatihah